Shalom saudara, pagi ini renungan saya judulnya Tuhan pasti menolongmu. Sepertinya jika saudara anak-anak Tuhan sudah seharusnya dan semestinya tahu benar kalau Tuhan itu udah pasti akan menolong, pasti akan memberi pertolongan. Apapun permasalahan kamu, pergumulan kamu, kesulitanmu, sebesar apapun gunung di hadapanmu, Tuhan pasti menolong kamu untuk melewatinya. Di Mazmur 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 119 ayat 143, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Saudara, bukankah saudara dan saya ini adalah biji mata Tuhan? Gimana sih kalau kita nih punya biji mata kita sendiri nih, tiba-tiba ada orang yang mau colok mata kita, apa kita akan diemin? Pasti nggak akan kita diemin. Dengan refleksnya tangan kita atau mata kita langsung tutup. Kita bisa tepis gitu kan pakai tangan kita. Sama, kita itu biji mata Tuhan. Jadi Tuhan pasti kalau ada orang yang mau apa-apain kita, terus atau apa kita dalam pergumulan kita, kesusahan kita, kesesakan kita, pasti Tuhan akan segera secara refleks akan memberikan pertolongan. Tuhan itu nggak akan menyia-nyiakan hidup saudara kok. Tuhan itu menjadikan saudara itu indah. Kalau Tuhan pilih saudara, menyelamatkan saudara, itu ada maksud dan tujuan yang luar biasanya. Seharusnya saudara, semakin kita dihimpit masalah, semakin kita harus lebih kuat lagi di dalam kita berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Tuhan itu sangat sensitif dengan seruan kita. Dia itu signalnya udah paling kuat, gak ada signal apapun di dalam dunia ini sekuat signalnya Tuhan. Sekalipun kita cuma berbisik memanggil nama dia, Yesus. Oh Yesus, sekalipun kita cuma meneteskan air mata, Tuhan itu tahu sampai kedalaman hati saudara. Berapa lama yang lalu, saya juga nih, kita lagi ada perkumpulan saudara, terus di dalam perkumpulan itu setelah selesai ada beberapa orang-orang yang sepertinya meremehkan saya dan suami saya. Mereka tuh selalu bilang, punya bisnis jangan cuma satu, gak bisa berkembang gitu kan. Terus harus udah punya rumah sendiri, kalau enggak nanti mau gimana gitu kan. Terus harus bisa buka cabang yang lain, harus bisa investasi ini dan itu. Kami ya kalau duitnya banyak sih it's okay gitu kan. Tapi saat itu saya cuma diam. Sepertinya kita tuh dibikin gak mampu, dibikin seolah-olah ya lu tuh gak ada apa-apanya, lu tuh dikasih jalan keluar gak mau. Saudara, manusia cuma bisa memberikan jalan keluar, tapi mereka tidak memberikan, nih gua kasih lu modal deh buat investasi, nih gua kasih lu modal deh buat beli rumah. Ya kan, daripada lu belum punya rumah, nih gue modalin lu deh buat buka lagi usaha yang lain gitu kan. Mereka tuh hanya bisa talk only aja, bicara aja. Tujuan mereka cuma satu, menjatuhkan hidup saudara. Apakah saat itu saya marah? Ketika saya dengar itu, saya cuma connect sama Tuhan. Tuhan, dengerin tuh, anak Tuhan ini, kami lagi direndahin loh sama mereka. Saya dan suami saya dan anak-anak saya ini milik Engkau. Kami adalah anak-anak raja. Masa kan raja akan membiarkan anak-anaknya ini diremehin sama orang, kayaknya dipergunjingkan, dipermalukan, dienyehin gitu kan maksudnya sama orang-orang. Saya besokannya, saya kan selalu bersekutu dengan Tuhan kan. Saya setel pujian, saya bersaat teduh dengan Tuhan, saya nangis saat itu. Saya cuma bilang, Tuhan memang saya gak punya apa-apa. Saya gak milikin apa-apa, saya cuma punya Tuhan. Tuhan satu-satunya yang bisa memberkati apapun yang ada di dalam hidup saya. Tuhan yang bisa menggerakkan apapun. Tuhan bisa menggerakkan apapun untuk saya dan keluarga saya. Sekalipun manusia meremehkan, sekalipun manusia ingin menjatuhkan, sekalipun manusia menganggap kita tuh gak ada artinya, sekalipun kita menganggap masalah kita itu gak ada jalan keluar, jangan kita makin lari, jangan kita makin gak mau berdoa sama Tuhan. Salah saudara, semakin kita dihimpit, semakin kita cari Tuhan kita. Karena apa? Gak ada pertolongan lain kecuali Tuhan. Gak ada tempat kita untuk berseru kecuali kepada Tuhan.
Sahabat terdekat sekalipun ketika kita di dalam kesesakan gak akan bisa memberikan pertolongan. Sekalipun kita merasa kayaknya masalah ini jatuhnya bertubi-tubi gitu kan. Yang ini belum selesai, datang lagi. Yang ini belum selesai, ada lagi. Kok Tuhan ini gak selesai-selesai? Masalah yang A belum selesai, yang B datang lagi. Yang B belum selesai, datang lagi yang C. Tuhan itu memberikan jalan keluar. Coba deh, kita ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Sama ketika saya mengalami masalah saat itu, saya bersaat teduh, saya nangis sama Tuhan. Saya benar-benar nangis sampai saya terseduh-seduh, sampai saya nggak bisa ngomong apa-apa. Dan saya cuma bilang, saya angkat tangan saya dan saya bilang, Tuhan, ini aku anakmu. Berkehendaklah Tuhan atas hidupku, ampuni mereka. Jadi terserah Tuhan deh mau gimana. Karena harapan saya cuma Tuhan nih, saya nggak punya orang tua. Saya percaya berkat Tuhan memberkati suami saya, memberkati pekerjaan saya, memberkati anak-anak saya. Hanya itu aja. Tuhan dengar nggak? Pasti Tuhan dengar. Tapi Tuhan nggak akan diamin saya. Pasti Tuhan belain saya. Pasti Tuhan menjadikan saya menjadi penuh dengan sukacita. Kalau mungkin saudara ngeliat saya ya gitu kan, wah kayaknya si Amel nggak ada masalah nih, hidupnya senang-senang aja. Enggak. Saudara, kalau saya buka satu demi satu, saudara akan kaget, ternganga-nganga gitu kan. Saya bukan tipe orang yang saya udah terima Yesus, bentar-bentar saya mau ngadu, tapi saya belajar saya mau ngadunya sama Tuhan aja. Saya belajar mau serahkan semuanya sama Tuhan aja. Tuhan memberikan pertolongan pada saya. Satu demi satu, apa yang mereka remehkan itu Tuhan buka jalan. Mereka orang-orang yang sepertinya memandang kami sebelah mata, Tuhan mulai malah dikutik-kutik sama Tuhan. Ingat, kita yang bela itu Tuhan, dan Tuhan itu pasti menolong kita. Saudara, kalau kita, pokoknya ingat ya, setiap kita punya pergumulan, punya kesesakan, serahin sama Tuhan. Tuhan itu gak akan diam. Oke, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu, kami adalah kepunyaan Engkau. Kami dipilih bukan untuk menjadi satu yang sia-sia. Kami dipilih karena Tuhan punya tujuan dan rencana yang indah buat kami. Ada maksud yang luar biasa di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami dihimpit masalah, kami malah lari menjauh dari Engkau. Tuhan, kami mau berbalik kepada Engkau. Karena apa? Karena kami hanya memiliki Engkau. Engkaulah sumber pertolongan kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan. Satu-satunya sumber segala jawaban di dalam hidup kami. Hanya Tuhan yang dapat membukakan segala tingkap-tingkap langit di atas kami. Terima kasih Tuhan. Hamba memberkati Tuhan bagi mereka yang saat ini mendengarkan, mereka yang lagi kesesakan, mereka yang sedang mengalami percobaan-percobaan, mereka yang sedang masuk ke dalam ujian-ujian yang Tuhan berikan. Berikan mereka kekuatan iman, sehingga mereka tetap Tuhan memegang Engkau selamanya, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.